Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fukur Rahman dengan NPM 223510370. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah video yang bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah praktikum basis data grafik. Nah, di sini saya mendapatkan bagian dataset mengenai dataset musik artis. Nah, kemudian untuk pembagian dari dataset CCV tersebut, saya membaginya menjadi 6, 6 dataset yang berbeda. Nah, untuk nantinya akan direlasikan, yaitu yang terdiri yang pertama ada album, artis, genre, lagu, negara, kemudian terakhir relasi. Nah, untuk dataset yang pertama itu adalah album. Album ini terdiri dari nama album dan tahun album. Nah, kenapa saya ambil begitu? Karena uh, dataset dari album tersebut mengkategorikan dari nama album dan juga tahun album. Itu menurut saya sudah cukup. Nah, kemudian pada dataset yang kedua yaitu adalah artis. Nah, di sini dalam artis terdapat 3 kolom yaitu nama artis, tahun debut, kemudian kebangsaan. Di mana nama artis tersebut terdapat sebanyak 10 data, kemudian tahunnya, tahun debutnya di situ, kemudian kebangsaannya. Nah, ini sudah terkategorikan oleh genre artis. Kemudian untuk dataset yang ketiga itu ada genre. Nah, di sini pada dataset genre itu saya hanya memisahkan nama genre dari dataset tersebut, yaitu sebanyak 8 genre yang tersedia pada dataset tersebut. Kemudian untuk yang kelima itu ada dataset negara, di mana dataset negara tersebut juga terdapat 1 kolom, yaitu nama negara. Kemudian Kanada, UK, USA itu adalah 3 buah nama negara yang terdapat pada dataset yang diberikan. Dan untuk yang terakhir itu adalah dataset relasi. Nah, di mana dataset relasi ini mencakup ID lagu, nama artis, nama album, nama genre, dan juga nama negara. Dataset relasi ini bertujuan untuk merelasikan nantinya merelasikan antara node lagu, node artis, node album, node genre, kemudian node negara. Itu akan direlasikan pada menggunakan dataset relasi. Nah, jadi dataset kesimpulannya, dataset dari yang saya gunakan sebanyak 6 buah dari hasil pembagian dataset yang diberikan ini. Nah, ini sudah saya bagi-bagikan sebanyak 6 dataset. Nah, kemudian masuk kepada Neo4j-nya. Di sini saya menggunakan Neo4j Desktop, di mana saya membuat project baru tersebut terlebih dahulu. Kemudian, agar dataset yang telah saya siapkan itu dapat digunakan, saya melakukan import pada open folder ini. Saya melakukan import. Di sini kita bisa lihat pada folder import telah saya masukkan tadi sebanyak 6 buah dataset dari berdasarkan uh, open folder import pada bagian desktop ini. Nah, kemudian untuk masuk ke Neo4j browsernya itu, saya melakukan sebanyak import 6 buah dataset ke dalam Neo4j desktop, ke dalam Neo4j browsernya. Nah, pada yang dataset pertama, di sini terdapat dataset lagu, di mana dalam dataset lagu tersebut terdapat 1 buah node, yaitu adalah membuat node baru, yaitu node lagu berdasarkan ID lagu, di mana untuk file lagu .csv. Kemudian melakukan set untuk properti, yang dimana terdapat 3 properti, yaitu adalah judul lagu, kemudian tahun rilis, kemudian durasi detik. Nah, kemudian untuk node yang kedua itu adalah artis.ccv yang buat node dengan nama artis, kemudian melakukan settingan properti itu 2 buah, yaitu tahun kedebut juga kemudian kebangsaannya dari artis tersebut dengan melakukan import menggunakan load.
Kemudian pada dataset yang ketiga itu terdapat node album dengan membuat node bernama album, kemudian melakukan load dengan file album.csv di sini, kemudian membuat sebuah properti yang bernama tahun album dengan singkatan AL. Kemudian pada dataset selanjutnya itu terdapat dataset dengan nama genre, di mana dataset genre tersebut memiliki properti yaitu nama genre, kemudian melakukan import menggunakan fungsi load dengan file genre. Kemudian untuk dataset selanjutnya itu adalah dataset negara dengan melakukan dengan membuat sebuah node yaitu adalah node negara, kemudian memiliki sebuah properti yang dengan nama negara, kemudian melakukan load sini melakukan proses import menggunakan load dengan file negara.csv. Kemudian untuk import yang terakhir itu adalah import file relasi yang telah dibuat tadi. Nah, file relasi ini bertujuan untuk melakukan hal-hal yang semua berhubungan tentang relasi itu digunakan pada file, itu adalah kegunaan dari file relasi ini dengan membuat 3 buah relasi di mana terdapat ditulis oleh, kemudian masuk dalam album, kemudian relasi selanjutnya itu ada dengan nama memiliki genre, kemudian relasi selanjutnya itu adalah berasal dari genre. Nah, kemudian pada node relasi ini itu kita tidak perlu maaf pada file CSV relasi ini itu kita tidak perlu membuat node baru dikarenakan kita hanya melakukan relasi pada file relasi tersebut. Nah, di sini kita hanya menambahkan node-node yang telah dibuat tadi yaitu ada lagu, artis, album, genre, negara dan album itu kita gabung di sini. Nah, sehingga ini adalah file dari proses relasi. Nah, kemudian di sini saya membuat file album, di mana melakukan edit file album tadi, di mana saya ingin menambahkan sebuah relasi baru lagi, yaitu ada terbit pada. Nah, pada file sebelumnya itu saya tidak menaruh terbit pada untuk relasinya. Nah, di sini saya menambahkan agar terbit pada ada relasinya, yaitu dengan menghubungkan panggilan dari AL ke tahun, di mana AL tersebut adalah nama node dari album, kemudian T itu adalah nama node dari tahun. Nah, kemudian pada proses selanjutnya itu terdapat Popoto. Di sini saya melakukan visualisasi menggunakan Popoto untuk memvisualisasikan grafiknya. Di sini pada file ini terdiri dari strukturnya itu terdiri dari satu buah folder yaitu image, di mana image ini berguna untuk menyimpan foto-foto gambar-gambar yang telah saya unduh pada browser, kemudian saya masukkan ke dalam folder image. Kemudian terdapat juga file kedua adalah index.html. Index.html ini untuk mengkonfigurasikan antara Neo4j desktop atau Neo4j browser dengan Popoto agar dapat dilakukan visualisasi pada localhost. Nah, untuk folder image ini itu terdiri dari 7 buah folder, yaitu ada folder album, artis, genre lagu, kemudian lagu, kemudian negara, kemudian penyanyi, kemudian tahun. Di mana pada masing-masing folder tersebut saya menambahkan masing-masing gambar yang sesuai. Misalkan album itu adalah gambar dari album, kemudian pada artis itu adalah di sini saya salah, sini seharusnya tidak perlu artis. Oke. Nah, di sini kemudian untuk genre itu ada
gambar mengenai genre, kemudian lagu, pada lagu itu adalah icon dari lagu, kemudian dari negara itu gambar dari negara, kemudian penyanyi itu adalah icon node penyanyi untuk node penyanyi, kemudian tahun itu icon untuk node tahun. Nah, kemudian pada proses index.html ini untuk memvisualisasikan popoto.js-nya, di mana pada uh, baris pertama itu membuat doc type HTML itu adalah dasar dari HTML ya tersendiri. Kita masih menggunakan dasar dari HTML-nya. Nah, di sini uh, kita melakukan import pada link ref-nya dari popoto.js agar dapat menampilkan graf. Nah, di sini terdapat style. Style ini berfungsi untuk melakukan uh, pewarnaan pada visualisasi grafik atau visualisasi dari website tersebut. Kemudian pada bagian ini, bagian scriptnya. Nah, pada bagian script ini kita melakukan import dari script popoto.js. Di sini saya menggunakan scriptnya masih sama dengan yang diberikan oleh Asdos yang mengajari. Saya hanya melakukan sedikit perubahan saja. Nah, misalkan pada sebagian sini saya mengubahkan script pada inisiasi koneksi Neo4j-nya. Nah, kemudian untuk bagian konfigurasi nodenya ini, pada bagian konfigurasi node itu menggunakan popoto.provider node provider, di mana pada fungsi dari konfigurasi node ini bertujuan untuk menampilkan node grafik nantinya, yaitu terdapat sebanyak 5 node. 6 node, di mana yang pertama itu terdiri dari lagu. Nah, pada node lagu ini buat node tentang lagu, kemudian judul lagunya, tahun rilis, kemudian untuk atribut selanjutnya itu ada judul lagu. Nah, untuk pemanggilan dari gambar tersebut menggunakan get display type, kemudian get image path yang telah diajari pada praktikum. Nah, di sini melakukan returnnya yaitu adalah image lagu diambil dari folder image, kemudian dalam folder image ada folder lagu, kemudian mengambil gambar dari folder lagu tersebut terdapat icon lagu.jpg. Nah, di sini icon lagunya itu adalah bersifat JPG. Begitu juga untuk artis. Di sini terdapat atribut nama artis, kemudian atribut selanjutnya itu ada nama artis juga. Nah, untuk penyesuaian gambarnya itu terdapat penyanyi. Di sini menggunakan image dari penyanyi ini agar pada node tersebut menampilkan gambar ini sebagai background dari node tersebut. Begitu juga untuk album. Kemudian genre itu sama saja, tidak ada perubahan, hanya saja perubahan pada atributnya dan nama dari node tersebut. Selanjutnya itu peletakan pada gambar yang digunakan. Nah, kemudian begitu juga untuk negara, tahun, dan juga di sini pada fungsi terakhir itu ada terdapat driver verify connectivity. Nah, di sini untuk melakukan pengecekan apakah lagu tersebut, apakah terjadi kesalahan pada pengkonfigurasian antara Neo4j browser dengan popoto.js ini. Nah, kemudian ini ada popoto.star, ini gunanya untuk menampilkan apakah node manakah yang ditampilkan terlebih dahulu, node lagu kah ataupun node seperti node negara atau tahun. Nah, di sini saya menampilkan node lagu untuk ditampilkan pada visualisasi pertamanya. Nah, kemudian di sini sudah semua. Oke. Nah, untuk hasil dari visualisasi tersebut
Nah, di sini terdapat tampilan pertamanya adalah lagu, di mana sebelah kiri itu terdapat masing-masing node yang telah terdaftar, telah dibuat tadi. Kemudian bagian bawah sini terdapat sedikit informasi mengenai node tersebut. Misalkan node lagu, nah di sini informasinya tentang lagu, judul lagu, kemudian tahun rilis yang telah dibuat pada bagian Neo4j provider pada bagian sini. Nah, ini untuk menampilkan informasi lagu tersebut. Nah, kemudian pada lagu tersebut terdapat background gambar. Di sini sudah saya install background. Di sini sudah saya lakukan pemasangan backgroundnya. Nah, langsung saja masuk ke dalam demonstrasinya. Nah, pada node lagu ini terdapat 3 relasi, yaitu ditulis oleh artis, kemudian relasi selanjutnya bernama masuk dalam album apakah lagu tersebut, kemudian memiliki genre apakah lagu tersebut. Nah, ketika node lagu tersebut ditekan, maka akan menampilkan beberapa data tentang lagu-lagu, tentang data yang ada pada lagu tersebut. Nah, data ini tentu saja saya dapatkan pada data yang diberikan oleh Asdos. Nah, ini adalah lagu-latar lagu tersebut. Kemudian, pada relasi selanjutnya itu terdapat album. Relasi album itu menampilkan album-album mana album-album yang terdata pada file CCV tersebut. Nah, ini adalah albumnya. Kemudian di dalam node album itu terdapat uh, relasi dengan tahun. Nah, tahun berapakah album tersebut diterbitkan? Nah, di sini terdapat juga datanya seperti 2020, 2017, 2011 sampai 2014. Nah, kemudian pada node selanjutnya itu terdapat relasi antara artis dengan negara. Nah, pada node artis ini menampilkan data-data yang ada pada nama artis. Kemudian pada node negara itu ada menampilkan data-data dari negara tersebut yang telah terdata yang diambil dari file data negara. Nah, kemudian begitu juga untuk genre. Di sini pada untuk genre itu menampilkan genre-genre yang telah terdaftar pada file CCV genre seperti disco, funk, pop, hip hop dan lainnya sebagainya. Nah, kemudian untuk pengimplementasian selanjutnya itu adalah ketika lagu, misalkan saya ingin memilih lagu mengenai bad guy, misalkan. Nah, pada lagu bad guy ini itu kita bisa melihat siapa yang menulisnya. Ditulis oleh dengan berlebarkan nama, ditulis oleh artis. Nah, di sini adalah yang menulisnya itu adalah Billie Eilish. Nah, untuk pengecekan manualnya pada file CCV apakah benar bahwa Billie Eilish adalah penulis dari lagu Bad Guy tersebut, kita bisa lihat pada file CCV-nya. Di sini kita lihat file CCV yang diberikan tadi. Nah, di sini Bad Guy oleh Billie Eilish. Nah, nama artisnya adalah Billie Eilish. Oke, sesuai. Kemudian Billie Eilish tersebut kita bisa melihat apa dari negara mana dia berasal. Terdapat node negaranya. Nah, di sini kemudian terdapat bahwa Billie Eilish tersebut berasal dari negara USA. Nah, di sini kita bisa melakukan cek kembali. Apakah benar bahwa Billie Eilish tersebut berasal dari negara USA? Oke. Nah, di sini kebangsaan dari Billie Eilish tersebut adalah USA. Nah, kemudian kita bisa mengecek lagi kembali bahwa apakah Bad Guy tersebut masuk ke dalam album mana. Nah, untuk albumnya yaitu ada When We All Fall Asleep. Nah, kita bisa melakukan pengecekan kembali apakah benar bahwa nama album tersebut adalah When We All Fall Fall Fall, Fall Asleep. Nah, ya benar bahwa album dari Billie Eilish tersebut adalah bernama When We All Fall Asleep. Nah, kemudian untuk pengecekan terakhir, untuk pengecekan selanjutnya itu ada apakah album tersebut diterbitkan pada tahun berapa. Nah, di sini kita pilih nodenya akan menampilkan
data dari node tahun adalah 2019. Kita lakukan pengecekan kembali. Apakah benar bahwa album tersebut rilisnya 2019? Nah, ya, bahwa album dari Bad Guy yang dinyanyikan oleh Billie Eilish adalah tahun rilisnya 2011. Nah, pada Popoto.js juga menampilkan data serupa. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah per genre. Kita bisa melihat genre apakah dari Bad Guy tersebut. Nah, genrenya di sini pada Popoto.js alternatif. Aku cekkan pada datasetnya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa genre dari lagu Billie Eilish tersebut adalah alternatif. Nah, hal ini adalah membuktikan bahwa dataset yang telah berhasil dikonfigurasikan dengan Popoto.js. Nah, kemudian untuk node selanjutnya itu ada ini pertama adalah node lagu. Nah, kemudian ada node artis. Di sini hanya menampilkan nama-nama artis yang telah terdata. Kemudian terdapat relasi, berasal dari manakah artis tersebut. Nah, di sini terdapat nama negaranya. Misalkan seperti Billie Eilish tadi yang berasal dari negara USA. Kemudian pada bagian bawah sini juga menampilkan informasi bahwa nama artis tersebut adalah Billie Eilish. Kemudian di sini terdapat album. Kemudian untuk album itu adalah data-data yang ada pada album. Data-datanya. Kemudian terdapat juga relasi yang diterbitkan pada tahun berapa. Nah, di sini juga ada data relasi pada tahunnya. Kemudian genre itu hanya menampilkan genre apa saja yang telah tersedia pada data file genre CSV. Kemudian untuk negara itu ada data-data mengenai negara yang ada pada file negara.csv. Kemudian untuk tahun itu ada data-data tahun untuk file pada file tahun.csv. Nah, mungkin untuk hasil demonstrasi visualisasi data lagunya sampai segitu saja. Untuk selanjutnya saya rasa sudah cukup semua. Nah, lebih dari kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.